Balik lagi nih apa sini sini. Oh iya. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Masku. Oh ya gila, ini udah lama gua nggak ketemu bapak nih. Oh siapa? Tos dulu dong. Yoi, kabar sehat hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Boy, gila dah. Walafiat. Yoi sih. Jadi gini John, gua kalau udah ngundang kalau pemusikan udah lama nih kita nggak sharing masalah popang gitu kan. Dan kebetulan hari ini ada kabar gembira bagi para fansnya Blink-182 gitu kan, karena hari ini gue pengen ngebahas tentang album dan single terbaru dari Blink-182. Wow. Lu masih demen kan John popang John? Demen lah, popang notet wing. Gila cakep John. Makanya itu kebetulan juga kemarin banyak yang udah nge-DM gue John, katanya memang pengen banget di review. Jadi info-info seputar album barunya ini gitu kan. Jadi album barunya Blink-182 ini bertajuknya One More Time. Oh ya, One More Time. Lu tonton dulu videonya John. Ya kebetulan videonya ini gua ambil dari platform TikTok ya. Jadi ntar kalian bisa lihat aja gitu. Soalnya kalau yang lain takutnya copyright. Wow bener Pak. Soalnya bahaya. Hak cipta bahaya jangan ya gitu kan. Kayak ada orang kadang-kadang mengaku hak cipta untuk lagu buat negara mereka, tapi diakukan itu nggak bagus John. Oh iya. Iya, ada paham kan? Halo Bandung di aku. Itulah pokoknya. Jangan Pak ya, jangan seperti ini John. Gitu One More Time John. Kita lihat cuplikannya dulu ya. Karena dulu. Gila John. Asik John. Asik sih. Asik ya. Jadi sebenarnya gini sih John. Nah, gue jelasin sedikit ya gitu kan. Jadi album terbarunya Blink-182 yang berjudul One More Time ini bakal rilis tanggal 20 Oktober 2023 John untuk albumnya. Jadi bulan-bulan besok John udah itu lagi. Iya. Itu udah gitu single terbaru mereka One More Time bakal rilis hari Kamis minggu ini John. Mantap. Jadi judul albumnya One More Time, singlenya juga One More Time. Bakal rilis hari Kamis ini gitu. Jadi jangan pada lupa buat nontonin di platform YouTube mereka ataupun di iTunes ataupun apapun gitu kayaknya. Situs mereka lah ya. Betul. Udah gitu gue jelasin sedikit ya. Lagu One More Time sendiri punya makna mendalam bagi Travis Barker dan Mark Hoppus gitu kan. Karena kata Travis Barker, lagu ini sedikit menceritakan tentang dia yang mengalami kecelakaan pesawat John dulu. Waduh. Iya, gagal landing John. Udah gitu DJ AM-nya meninggal sama manajernya meninggal John. Udah gitu Mark Hoppus yang sakit kena cancer gitu kan. Udah gitu agar band kami kembali bersama. Jadi lagu ini ditulis agar mengumpulkan mereka bertiga ini. Soalnya kan kemarin dia ada konflik sama si Tom DeLonge sama si Mark gitu kan. Oh iya. Nah udah gitu kalau kata Tom DeLonge, lagu ini tuh lebih bukan tentang ketenaran atau uang atau seberapa besar band ini John. Katanya rasanya seperti kau melewati semua masalah ini dan kita akan menjadi dominan kembali band. Harmoni. Jadi harmonis. Makanya mereka bikin lagi One More Time sekali lagi John. Udah gitu Travis Barker pun menambahkan bahwa aku tahu bahwa persaudaraan tidak akan pernah memburuk. Tidak akan ada Blink adalah kami bertiga, kata Travis Barker. Kami merasa tidak puas dengan sesuatu yang kurang dari itu dan itulah masa depan. One more time. Sekali lagi. Gila John. Udah gitu Mark Hoppus juga menambahkan bahwa kemoterapi merusak pita suaraku dan aku harus bekerja pada pelatih vokal untuk mencapai titik di mana kami bisa pergi dan berjalan di atas panggung di Coachella kemarin Pe. Oh Coachella. Konser pertamanya mereka yang Coachella kemarin asik kan jadinya. Udah lihat banget. Udah gitu kami sangat buru-buru mengerjakan album ini dan akan menjadi album terbaik dan itu semua melalui penyembuhan band musik ini gitu kan. Udah gitu rekaman di album ini dan Atau Menangis setiap malam keluar dengan kata-kata ini. Itu katanya si Mark Hoppus sih, Jadi lebih kayak gue tuh selalu merindukan dengan kebersamaan dia ya. Betul. One More Time lah ibaratnya gitu. Reuni. Ya bener, reborn. Makanya gue bilang, wah keren banget sih. Udah gitu, balik lagi ya. Kalau yang gue denger dan sekilas tadi lu denger sih Jong.
dari cuplikannya One More Time ini gitu kan, suaranya mirip banget soalnya Boxer Racer bener nggak sih Jo? Bener dari itu. Soalnya dia akustik banget gitu kan. Udah gitu, gue bilang ya mirip banget gitu dari soundnya si Tom Dillonnya juga pun sama banget. Renyah karena di lagunya Darius-nya si Bob Racer juga kalau kalian bisa simak sih udah familiar banget, Familiar lah, asik banget dia kan. Udah gitu gua ingetin sekali lagi ya, single terbaru mereka One More Time rilis hari Kamis minggu ini gitu kan, dan album mereka yang bertajuk albumnya juga One More Time juga bakal rilis tanggal 20 Oktober 2023. Nih jangan pada kelewatan buat nonton. Mantep. Popang Not Dead ya. Popang Not Tetep Dead. ya. Udah tua juga tetap. Iya. Tapi dan kita bahas sedikit tentang Blink-182. Sejauh apa sih Jo lu tahu Blink? Kalau gua kan udah pasti tahu banget. Menurut gue itu Blink adalah satu grup musik yang konyol. Iya sih. Dan dia adalah salah satu apa ya, kakeknya musik popang, Pe. Sebenarnya Industri musik gitu ya. Karena menurut gua sendiri banyak band mengcopy Blink. bener. Dan itu asik, Pe. Bener. Ya kan, asik banget. Tapi dia sekarang gini Pe, semenjak masuknya Mas Kiba di Blink-182 itu featuring ya kan, Blink featuring Mas Kiba, mereka merubah aliran dia genre jadi creepy punk rock Pe. Jadi mereka sebenarnya udah bukan popang lagi, Creepy punk punk rock. Punk rock. Iya, karena mungkin ya sesuai dengan yang Erik Sukamti bilang, Endang Sukamti itu bukan popang. Jadi kalau yang mengartikan dia popang, bukan. Karena dia karena dia menjadi punk rock. Nah, gue juga nggak tahu mungkin karena fenomenanya Blink mengganti jati diri genre mereka jadi creepy punk rock, apa mungkin ikut-ikutan, gue juga nggak tahu sih. Soalnya memang Blink sekarang genrenya mereka mengakui sebagai creepy punk rock. Saat ini apa ya? Saat ini John. Gitu. Tapi ngomong-ngomong lu lagu Blink ada yang hafal nggak sih? Gua ada gitar nih. Lu gua tes dulu John. Tahu dong. Blink tahu, Pak. Boxer Racer tahu. Blink dulu. Biar John. Apa John? Asik. Nah gitu Pak, pokoknya Pak. Oh iya John. Tapi kalau Boxer Racer bisa intronya? Racer bisa Pak. Boxer Racer. Asik. Nah ini mirip lagu ini. Nah ini paling enak nih Pak. Asik. Asik juga John. Renyah dia Pak. Iya emang akustiknya harus renyah. Ya udah jangan sama copyright ya. Yang tahu-tahu aja. Tapi kalau misalnya kalau mereka yang nggak tahu Blink tuh apa sih yang lu bahas gitu, berarti mereka harus lihat video bener sih. Karena mereka bertanya John kayak lu ngebahas band apa sih gitu. Gue tuh taunya cuman mungkin Dewa 19 mungkin. Terus Piwi Gaskin. Gua Armada sih Pak. Goblok. Iya sih. Tapi harus diakuin musik-musik kayak gitu juga bagus di Indonesia gitu. Salah Pak. Jangan salah. Kadang-kadang orang tuh udah mengotak-ngotakan, gue suka genre punk rock atau punk, gue jadi nggak suka musik gitu. Itu aja. Jadi bosen Jos. Bosen Pak, nggak berwarna. Gitu. Iya. Iya kan. Tapi lo dominannya? Gue dominannya, gue sekarang indie sih Pak. Oh indie. Tapi kan sekarang indie juga banyak yang di cover jadi punk rock ataupun popang kan. Nah itu Pak, nikmatnya. Iya sih. Jadi kita tahu versi asli dan covernya Pak, kemana-mana arah. Cakep nih. Omongan lu ketumben kelas Pak ini. Lu ngeri dihujat fansnya kali banyak. Gitu Jad. Gitu Pak. Jadi gua kalau sekarang sih gua lebih kayak indie, terus kayak musik mendayu-dayu itu yang maksudnya bikin pikiran tenang. Tapi oh ya dia kalau nyanyi gitu itu ini anak apa sih John? Kayak suara banyak suara di hutan gitu. itu kan Pak, sebenarnya gimana ya? Membawa apa ya? Membawa kita kepada ketenangan Pak. Aduh, masa iya Pak, kalau misalnya nih berbeda Pak, ketika kita lagi seneng nih, gue sendiri seneng, gue dengerin ya yang kayak pang apa gitu ya. Tapi kalau lagi galau sedih tanggal tua atau tambah ya indie ya gitu, suara hutan John, itu dia ngomong sama hutan katanya. iya juga sih. Itu kan yang aneh ya. Tapi gue agak sedikit nggak bisa mencerna musik gitu, gue nggak tahu ya, mungkin ya kalian yang di rumah setuju apa enggak terserah. Maksud gue kayak gue biasa kena distortion, tiba-tiba dapat lagu yang kayak itu tuh kayak aduh kurang. Nah maksudnya kenapa Pak di situ Pak? Itu kok kurang terapi untuk musik hutan mungkin John ya. Tapi menurut gua gimana John? Sound yang original clean gitu loh Pak.
Iya. clean gitu loh Pak, kayak pembawaan ya kan. Oh iya. Itu lebih Tapi emang dia pakai distorsi kan enggak gitu. Ya tapi gue kalau Indonesia musik-musik itu gue suka pengen teduh cok. Paling itu Enggak, masalah gini, di lagu dia ada yang horor gitu kan, ada lagu yang katanya tuh ditulis dari lirik-lirik syair orang yang habis suicide. iya benar. Benar. Temanya gue suka yang kayak gitu John. Jadi kayaknya menurut gue tuh masuk. Udah gitu musiknya dia tuh kayak bosas klasik John. Nah iya sih kayak gitu. Allah. Jadi ya Iya. Tapi dibandingin kalau yang lain gitu, gue lebih suka ke situ. Maksudnya karakternya gitu kan. Terus kalau popang atau punk rock di Indonesia sendiri, menurut lu tuh sekarang marketplace-nya tuh lebih bagus apa enggak sih John? Kalau apakah terkikis zaman menurut lu aja? enggak, lebih bagus Pak. Sekarang popang itu Pak ada Summerland. Wih cakep tuh. Bagus Pak, Stand Alone. Terus Daniel Ron cakep. Cakep Pak semua Pak. Lu kalau misal kita memahami popang, memahami distorsinya, itu tuh kayak dia punya karakter sendiri-sendiri Pak. Iya sih. Tapi kalau punk rock jarang sekarang ya. Kalau punk rock sih ada Pak, cuman kalau gua sendiri kurang Pak. Lu lebih ke popang. Nah, gua lebih suka yang popang-popang konyol dan juga apa ya kayak lirik-lirik patah hati tapi nipu. Iya. Kalau yang bandnya Carrie Astina siapa? Anjir gua lupa Pak. Aduh, lu lupa ya. Itu juga bagus. Iya. Ya, walaupun bandnya banyak dihujat orang tapi bagus itu band. Bagus Pak. Iya kan, nggak mungkin Aska Rocket Rocker memuji itu kalau itu jelek. Oh iya, Aska Rocket Rocker cakep, keren. Rocket Rocker juga bagus gitu. Karena melodi awal itu ngebawa ke suasana Pak. Benar. Teng gitu sih. Iya, asik. Asik. Jadi kayak Killing Me Inside yang apa gitu ya, walaupun dia berbeda genre. Oh, iya. Bisa ngebawa kita gitu. Ngebawa kita Pak dari mulai intro sampai rap sampai akhir itu kayak bener-bener ketika kita patah hati itu ya harus kita nikmatin Pak. Nikmati patah hati. Itu. Pak menurut dia. Banyak apa Pak? Oh ada Anarkut itu. Iya bener Anarkut. Gua here. Iya Anarkut itu Oke Pak, oke juga di YouTube. Terus video klipnya juga kayak mengandung banyak arti. Gue seneng banget sih kayak. Tapi kayak semua dibikin video klip kan. Hampir semua dibikin video klip karena dia konten kreator. Iya benar. Keren. Semua konsepnya ininya keren banget kayak Carrie Astina. Ya mungkin Pak sebelum kita tutup, mungkin lu bisa ngasih sedikit motivasi, pesan kesan gitu Pak buat para musisi yang baru merintis. Kan Anda juga berasal dari ranah popang ya, satu genre lah. Jadi misalnya lu kasih sedikit motivasi buat yang baru mau bikin band atau baru mau nyemplung di ranah popang tapi punk rock, tapi mereka tuh kayak nggak ada wadah, kayak udah zaman kita ke gigs dulu kan memang banyak wadah. Sedikit mungkin ya. Benar, mungkin banyakin referensi melihat YouTube ya yang untuk sekarang itu. Terus nongkrong lagi nih, bikin tongkrongan yang penyuka ini bener kayak komunitas kayak gua dulu sama lu. Jadi dia paham nih sama musik ini, ya kita curi lah ilmunya. Siapa tahu ya kita diajak juga kayak gitu, jadi dapat ilmu juga. Sudah gitu jadi komunitas, kita nyemplung juga punya wadah punya teman yang banyak nih disitulah tuh. Dari misalnya gue dulu kayak misalnya gue nggak bisa nih, gue jadi bisa dari yang gue ngeband ibaratnya bawain pop kayak misalnya model-model gitu lah yang Peter Pan gitu kan, masih kelas-kelas waktu SMP. Nah ketemu lu itu udah dikenalin Boxcar Racer, Plus 44, Blink, 41, Blink. Itu menurut gue sendiri kayak gimana ya, baru gitu hal baru. Terus gue belajar kayak naik lagi dari popang, naik ke easycore, naik ke hardcore. Iya, popang hardcore gitu kan ya. Naik. Jadi kita ya kalau misalnya mau berbicara motivasi, pasti berbicara meluaskan teman. Betul, memang. Gitu, Gitu ya, mungkin segitu aja John ya. Jadi gue ingetin sekali lagi, One More Time akan rilis Kamis hari ini. Jangan lupa dan tungguin juga albumnya mereka bertajuk One More Time juga untuk Blink-182. Rilisnya 20 Oktober 2023. Ya, untuk yang pertama gua thanks banget buat Demos Foto Studio udah nyediain tempat hari ini gitu kan. Ya karena Anda owner. Anda baik banget udah kosongin jadwal buat sering-sering ya. Iya buat kita syuting di sini gitu kan. Dan itu kalau misalnya pada mau foto jangan ragu untuk datang ke Demos Foto Studio. Gua udah nyobain banget gitu kan. Nyaman banget gitu. Nanti lu bisa lihat video gue, udah gue vlog segala macam tentang di sinilah mungkin episode selanjutnya John ya. Jadi lu tungguin aja gitu kan. Gue udah ngobrol-ngobrol bareng ownernya juga tentang
visi misinya Demos Photo Studio, pokoknya seru banget gitu kan. Balik lagi dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe. Lupa loncengin John. Ya kan, iya. Udah gitu lu share videonya biar videonya bisa lebih berkembang lagi. Pokoknya kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya see you in this video. Bye bye.